Suara benturan pedang terdengar berulang di ruang besar itu, dentingan tajam yang berubah dari sekadar gesekan menjadi hantaman yang menusuk. Awalnya, bila Hugh hanya tergelincir di atas pelindung angin yang menyelubungi tubuh Fiona. Namun, seiring waktu, suara itu berubah menjadi lebih berat, lebih dalam, menandakan bahwa setiap ayunan mulai menembus lapisan tak terlihat yang melindungi sang putri mahkota. Namun perubahan itu tidak hanya terjadi pada tubuh Fiona. Raven, pedang hitam legendaris di tangannya, juga menuntut balasan. Setiap kali cahaya hijau memantul di udara, luka baru tergores di tubuh Hugh. Pertempuran antara keduanya bukan lagi sekadar duel, melainkan pertarungan kehendak dan keyakinan. Hugh tahu tubuhnya mulai melemah. Tenaganya menurun, napasnya semakin berat. Ia dapat merasakan batasnya mendekat, sebuah kesadaran tajam yang muncul di tengah fokus mutlak seorang pendekar. Namun, bersamaan dengan itu, ia juga menyadari kewajibannya. Ia bukan hanya seorang prajurit, ia adalah Master Guild, pelindung rekan-rekannya. Selama medan perang di sekelilingnya masih bergolak, ia tidak punya hak untuk berhenti. Gudang besar yang kini menjadi arena pertarungan hanyalah satu bagian kecil dari kekacauan yang melanda seluruh istana Tuan Tanah. Pasukan kekaisaran terus menyerbu dari segala arah, dan di antara riuh logam serta sihir, Hugh menolak mundur. Ia tahu rahasia perisai angin Wyvern, bahwa pelindung itu tak sepenuhnya mampu menahan serangan langsung. Dengan pemahaman itu, ia mengambil keputusan terakhirnya. Ia mengorbankan keselamatan diri demi satu celah. Saat Fiona menyesuaikan langkahnya, Hugh melangkah lebih dalam dari sebelumnya. Ia menabrakkan lengan kirinya ke Raven, memaksa bilah itu berhenti sesaat. Dalam momen singkat itu, lengan kirinya tertebas, darah menyembur deras. Namun serangan balasannya telah menembus pertahanan lawan. Galahad menebas siku kanan Fiona, membuat lengan yang menggenggam Raven jatuh ke lantai. Hening sesaat menguasai udara sebelum cahaya menyala terang. Fiona dengan tatapan dingin dan tenang melepaskan sihir pada jarak 0. Piercing Fire, semburan api yang kali ini meledak dengan kekuatan luar biasa, menembus tubuh Hugh dari depan ke belakang. Tubuh sang Guildmaster terlempar ke belakang dan jatuh tanpa suara. Pertempuran antara putri kerajaan dan Master Guild berakhir dalam sekejap. Para prajurit yang masih bertarung di sekitar mereka menyaksikan momen itu dengan ngeri dan kagum. Fiona berdiri dengan tenang di tengah darah dan debu, tubuhnya penuh luka namun tetap tegap. Hartmut yang menyaksikan dari dekat hanya bisa menggelengkan kepala, mengagumi keteguhan dan ketepatan sihir sang putri yang masih mampu melantunkan mantra setelah kehilangan lengan. Abel di sampingnya menghela napas panjang, sadar bahwa pertempuran itu belum berakhir bagi mereka. Namun kekaguman itu segera berubah menjadi keterkejutan ketika cahaya lembut menyelimuti tubuh Fiona. Dengan mantra extra heal, lengan kanannya yang terpotong mulai tumbuh kembali perlahan. Jaringan, kulit, hingga jemarinya terbentuk utuh seperti semula. Di sisi lain medan tempur, Sin pun bergeser sedikit menuju ke dalam sudut pandang dari Abel dan juga Hartmut. Di momen ini Abel terdiam, matanya menatap lurus pada lengan Fiona yang baru saja tumbuh kembali seolah waktu sendiri tunduk pada kehendaknya. Sekejap, pikirannya kosong. Bukan karena takut, tapi karena sadar betapa kecil dirinya dibandingkan dengan makhluk yang berdiri di hadapannya. Penyihir sejati, bukan hanya manusia yang menguasai mantra, tapi penguasa hukum dunia itu sendiri. Hartmut yang berdiri tak jauh darinya menatap Abel dengan pandangan tajam namun penuh empati. Ia tidak mengatakan apapun, hanya menahan senyum kecut di sudut bibirnya. Dalam hati ada rasa syukur samar. Syukur bahwa kekuatan semacam itu yang melampaui batas manusia berada di pihak mereka kali ini. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga kesadaran yang menggetarkan. Betapa tipisnya garis antara kemenangan dan kehancuran. Abel menarik napas panjang. Suara hiruk pikuk medan perang di sekitarnya terdengar sayup. Suara logam beradu, teriakan prajurit, dan gemuruh api sihir yang belum padam. Lantai batu di bawah kakinya licin oleh darah, tapi ia menapaknya dengan mantap. Ia menegakkan tubuhnya, mengangkat pedang yang berat oleh darah dan debu, lalu menatap lurus ke depan. Hartmut memandangnya sekilas. Ia mengenali sorot mata itu, pandangan seseorang yang sudah menerima segala kemungkinan, termasuk kematian. Ia tahu betul,
Keberanian seperti itu tak lahir dari kebodohan, melainkan dari tekad yang telah ditempa oleh kehilangan dan rasa tanggung jawab. Dalam hatinya, ia memberi penghormatan diam kepada Abel sebelum menyesuaikan posisi kuda-kudanya sendiri. Mereka berdua berdiri berhadapan. Tidak ada aba-aba, tidak ada sumpah ksatria, tidak ada janji kemenangan. Hanya keheningan berat yang menggantung di antara mereka. Pedang terangkat ke posisi atas, bersinar di bawah cahaya oranye redup dari api yang membakar reruntuhan. Dalam ketegangan itu, udara seolah membeku. Abel melangkah terlebih dahulu. 1 langkah, 2 langkah. Hartmut menurunkan pusat gravitasinya, memiringkan tubuh sedikit ke kiri, dan dalam diam mulai membaca napas lawan. Ia tahu Abel bukan sembarang petarung. Meski tubuhnya terluka dan kekuatannya menurun, instingnya masih tajam. Pedang mereka bertemu. Sekali, 2 kali, dentuman logam menggema seperti lonceng perang. Abel memutar pergelangan tangan, menukar arah tebasan dari vertikal menjadi horizontal dengan kecepatan yang hampir mustahil diikuti mata biasa. Hartmut menangkisnya, tapi percikan api logam melesat ke udara. Tekanan benturan itu mengguncang lengan keduanya. Abel menekan maju, setiap langkahnya seperti hembusan angin tajam. Ia memotong udara, memutar pergelangan, menusuk, mengayun ke atas, lalu menyilang ke bawah tanpa jeda. Pedangnya seperti badai yang terus bergulir. Hartmut mengimbanginya. Setiap serangan ditangkis dengan gerakan presisi. Tepat di momen di mana kekuatan Abel mencapai puncak, ia memutar tubuhnya sedikit untuk mengalihkan momentum. Meski tampak seimbang, darah sudah menetes dari luka-luka kecil di bahu dan lengan keduanya. Benturan berikutnya memecah udara. Pedang Abel beradu keras dengan pedang Hartmut, memantulkan kilatan logam yang menyilaukan. Mereka berdua terpental ke belakang, lalu langsung menutup jarak lagi tanpa jeda, seperti 2 binatang buas yang saling mengenali bahwa satu-satunya hasil dari pertarungan ini adalah kematian. Abel menyalurkan seluruh sisa tenaganya pada 1 serangan terakhir. Ia melompat tinggi, pedang diangkat ke atas kepala. Mata tajam menatap titik lemah di bahu lawan. Ia menurunkan bilah itu dengan kecepatan penuh, sebuah tebasan yang akan membelah apapun di hadapannya. Namun Hartmut sudah bergerak. Ia menurunkan tubuhnya setengah langkah ke kanan, menghindari lintasan pedang, dan dalam momen itu bilahnya berputar dari posisi rendah ke arah horizontal. Gerakannya nyaris tanpa suara. Keduanya melewati satu sama lain dalam lintasan yang bersilangan. Untuk sepersekian detik, tidak ada yang terjadi. Lalu darah menetes dari bahu Hartmut. Garis merah tipis memanjang di kulitnya. Tapi tubuh yang jatuh bukan miliknya. Abel menatap ke depan. Wajahnya masih menegang sebelum perlahan menunduk. Dari perutnya, darah mengalir deras membasahi lantai. Pedangnya terlepas dari genggaman dan jatuh menimbulkan dentingan lembut, kontras dengan keganasan pertempuran barusan. Tubuhnya ambruk di sisi genangan darah Hugh yang belum kering, menyatu dalam warna yang sama. Napas berat keluar berulang kali dari bibir Hartmut. Setiap hembusannya terdengar seperti desahan terakhir dari tubuh yang dipaksa bertahan di ambang batas kekuatan. Pertarungan barusan begitu sengit hingga bahkan kemenangan terasa pahit. Ia memandangi medan pertempuran yang kini berserakan dengan darah dan serpihan batu, sementara cahaya redup dari langit kelabu menyoroti 2 sosok yang masih berdiri di tengah kehancuran. Hartmut tahu bahwa pertarungan itu bukanlah kemenangan yang mudah. Tubuhnya penuh luka, otot-ototnya menjerit dalam kelelahan, namun matanya tetap tajam menatap sosok di depannya. Abel, petualang yang kini berlutut, berlumur darah, namun masih menatapnya dengan tekad yang belum padam. Luka di perutnya menganga lebar, darah mengalir tanpa henti. Tetapi genggaman tangannya pada pedang belum sepenuhnya lepas. Dalam hatinya, Hartmut mengakui keberanian itu. Ia tahu, jika diberi waktu dan kesempatan, sosok di depannya bisa menjadi bencana bagi kekaisaran. Pikiran itu membuatnya semakin yakin bahwa tidak ada pilihan selain mengakhiri hidup sang petualang di sini dan sekarang. Dengan langkah mantap, ia mendekat, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan bersiap menebas kepala musuh yang sudah nyaris tak berdaya. Namun, sebelum pedangnya sempat turun, seberkas cahaya perak melesat dari arah samping, menangkis tebasannya dengan bunyi logam yang memecah udara.
dentumannya bergema di seluruh ruangan, mengguncang udara yang telah lama berat oleh aroma darah dan kematian. Hartmut segera mundur satu langkah, matanya menyipit menatap sosok baru yang muncul di antara kabut debu. Itu adalah seorang wanita, Sera, instruktur pedang dari pasukan ksatria wilayah perbatasan Lun. Ia berdiri dengan tegap, memegang pedangnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna zamrud. Dengan gerakan cepat, ia menyerahkannya kepada Abel, yang dengan susah payah menuangkan sebagian ramuan itu ke luka di perutnya, lalu meneguk sisanya. Warna kulitnya perlahan kembali, napasnya sedikit teratur, dan dari bibirnya keluar suara pelan yang menandakan bahwa kesadarannya mulai pulih. Sera sempat menatap Abel sejenak, seolah memastikan keadaannya sebelum matanya beralih kembali kepada Hartmut. Tatapan itu bukan sekadar kewaspadaan. Ada perhitungan dan pengalaman panjang di baliknya. Dalam pikirannya, ia mencoba menganalisis situasi. Jika seorang ksatria kekaisaran sekuat Hartmut sampai dikirim ke tempat ini, maka mereka mungkin sedang menghadapi kekuatan utama pasukan musuh. Pikiran itu membuatnya menimbang posisi sekutu lain, terutama Rio, yang saat ini sedang menuju lokasi Baron Kenneth Hayward. Ia berpikir cepat. Jika di tempat itu ada penyihir api seperti yang dikabarkan, maka kemungkinan besar Oskar Ruska, salah satu penyihir berbahaya kekaisaran, ada di sana. Sera mengingat sosok itu, seseorang yang dulu dianggap lemah, namun penuh potensi berbahaya. Ia menggumam dalam hati bahwa menghadapi Oskar mungkin akan menjadi tugas yang merepotkan, namun bukan sesuatu yang tidak mungkin dihadapi. Mengingat nama Rio membuat sudut bibirnya terangkat. Ia tahu selama Rio masih berdiri, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada keyakinan mendalam di dalam dirinya bahwa pria itu tidak akan pernah kalah, bukan karena kekuatannya semata, tapi karena tekad dan niatnya untuk melindungi orang lain. Sera tahu benar bagaimana seseorang berubah ketika bertarung demi sesuatu yang berharga. Rio bukan pengecualian. Namun, perhatian Sera segera tertarik oleh aura tajam yang tiba-tiba menyergapnya. Dari sisi lain ruangan, seorang gadis muda melangkah maju. Tatapannya dingin dan menusuk seperti bilah baja yang diasah sempurna. Gadis itu mengenakan pedang suci yang dikenal dengan nama Raven. Dan dari penampilannya, Sera segera tahu siapa dia. Fiona, putri ke-11 kekaisaran. Sinar mata gadis itu dipenuhi kemarahan dan kebanggaan, terutama setelah mendengar ucapan Sera yang secara tidak langsung merendahkan guru sekaligus mentornya, Oskar. Sera memandangi gadis itu dengan tatapan tenang. Dalam hati ia meminta maaf, bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa ucapannya telah menyentuh harga diri seseorang yang jelas masih muda namun penuh keyakinan. Ia tersenyum kecil, mengakui bahwa jika Oskar memang telah menjadi sekuat yang dikatakan muridnya ini, maka ia akan senang suatu hari bisa mengukur kekuatan mereka secara langsung. Namun hari ini bukan hari itu. Hari ini ia harus berhadapan dengan mereka sebagai musuh. Suasana pun berubah drastis. Udara seakan menegang, dan medan pertempuran yang baru saja tenang kembali diselimuti aura pertempuran baru. Sera mengatur napasnya, lalu menatap Abel yang kini sudah mulai bangkit dengan susah payah. Ia tahu Abel belum sepenuhnya pulih, dan pertempuran ini tidak akan mudah. Namun, baginya, rasa ragu hanya akan mempercepat kematian. Dalam hati, ia memutuskan untuk menghadapi keduanya, Hartmut dan Fiona, sekaligus. Ia tahu bahwa kata-kata itu akan dianggap provokasi, namun kadang provokasi diperlukan untuk menguji keberanian musuh dan memaksa mereka memperlihatkan taring mereka. Dari pihak kekaisaran, dua gelombang amarah segera meledak. Hartmut menegakkan tubuhnya, sementara Fiona maju dengan langkah ringan namun mantap. Aura pedang sucinya menyala dalam cahaya putih keperakan. Abel yang menyaksikan itu dari sisi lain, merasakan gelombang seni energi yang begitu kuat hingga membuat kulitnya merinding. Ia tidak tahu apa yang lebih menakutkan, kemarahan dari dua ksatria kekaisaran itu, atau ketenangan mematikan dari Sera yang bersiap menghadapi keduanya sekaligus. Di udara, suara napas perlahan berganti dengan deru pedang yang beradu. Cahaya baja memantul di antara serpihan debu, dan sekali lagi
Medan perang kembali hidup dalam simfoni maut yang memukau, di mana setiap gerakan adalah tarian di antara hidup dan mati. Sera berdiri di tengah medan yang berantakan, napasnya stabil, namun matanya waspada. Dalam hening yang tegang, pikirannya melayang pada ucapan yang pernah diutarakan Rio dalam sebuah sesi latihan yang tak terlupakan, bahwa mengambil ketenangan lawan adalah dasar dari pertarungan antar manusia. Kalimat itu terpatri kuat di benaknya, bukan hanya sebagai nasihat, tetapi sebagai prinsip bertarung yang menjadi bagian dari dirinya. Ia teringat bagaimana Abel kala itu menanggapinya dengan tawa heran, seolah tak menyangka dua orang seaneh mereka bisa memahami hal yang sama. Kenangan singkat itu membuat sudut bibirnya terangkat. Namun, kehangatan kecil itu segera lenyap, ditelan kembali oleh ketegangan di sekitarnya. Udara di gudang besar itu masih beku, penuh dengan aroma logam, debu, dan darah yang baru mengering. Sera menatap ke depan, menimbang langkah berikutnya. Putri Fiona berdiri di sisi Hartmut, pedang sucinya berkilau di bawah cahaya pucat yang menembus retakan atap. Di sisi lain, Abel masih berjuang untuk berdiri tegak, sementara tubuh Huya yang pingsan tergeletak tak jauh darinya. Sera menilai situasi dengan cepat. Ia tahu siapa lawannya dan siapa yang bisa ia percayai. Keputusan dibuat dalam diam. Fiona akan ia hadapi sendiri, sementara Abel diminta untuk menjaga agar Hugh tidak terinjak di tengah kekacauan. Lalu dengan langkah mantap dan tatapan yang tak tergoyahkan, ia mengalihkan fokusnya pada Hartmut Bartel, salah satu dari 12 ksatria kaisar. Di antara reruntuhan dan genangan darah, dua sosok itu saling berhadapan. Putaran kedua dimulai. Suara logam beradu memecah udara ketika Sera melangkah maju dengan kecepatan yang bahkan sulit diikuti oleh mata biasa. Dalam satu gerakan, pedangnya menebas dengan presisi sempurna, menghasilkan suara tajam yang memantul ke seluruh ruangan. Namun sebelum siapapun sempat memahami apa yang terjadi, pedang Hartmut terlempar dari tangannya, terpental dan menghantam lantai batu dengan dentuman berat. Hartmut membeku. Hanya satu langkah, hanya satu ayunan pedang, dan segalanya berakhir. Sera berdiri di hadapannya dengan napas stabil. Tubuhnya masih diselimuti hembusan tipis sihir angin yang berputar lembut di sekitar armor peraknya. Aura itu bergetar seperti udara yang menolak disentuh. Ia telah menggunakan wind armor sepenuhnya, teknik yang dulu ia asah berulang kali dalam simulasi melawan Rio. Dan kini, latihan itu membuahkan hasil yang sempurna. Hartmut terhuyung mundur, matanya membulat tidak percaya. Dalam pikirannya berputar pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa kekuatan dan kecepatannya yang selama ini menaklukkan banyak lawan tiba-tiba terasa sia-sia? Namun sebelum ia sempat menalar lebih jauh, Sera telah menatapnya tenang, menilai tanpa kebencian. Ia tahu bahwa perbedaan di antara mereka tidaklah besar. Mereka sama kuatnya, sama terampilnya, sama berpengalamannya dalam medan perang. Hanya ada satu hal yang memisahkan mereka. Luka. Luka di bahu kanan Hartmut. Cedera yang ia terima dalam duel sebelumnya ternyata belum sepenuhnya sembuh. Bahkan setelah ramuan penyembuh diminum, rasa sakit samar yang ia abaikan sejak awal kini menjadi jurang antara hidup dan mati. Sera melihat bagaimana tangan kirinya refleks menekan bahu itu, dan dari sana ia tahu segalanya. Pertarungan sudah berakhir sejak sebelum dimulai. Kemenangan itu bukan sepenuhnya miliknya. Dalam hati, Sera mengakui bahwa tanpa keberanian Abel, tanpa luka yang telah ditorehkan petualang itu sebelumnya, ia mungkin tidak akan bisa menjatuhkan Hartmut secepat ini. Ia melirik ke arah Abel yang kini masih bertahan di sisi medan lain, menahan serangan tanpa henti dari Putri Fiona. Fiona bertarung dengan keanggunan mematikan. Pedang sucinya, Raven, memancarkan cahaya keperakan yang menembus kabut darah. Gerakannya cepat, bertenaga, dan mengalir seperti tarian yang mematikan. Abel berusaha mengimbanginya, tapi setiap benturan membuat tangannya semakin berat. Kekuatan dan kecepatan Fiona yang diperkuat oleh artefak suci itu membuatnya perlahan terdesak. Sera menyadari keadaan menjadi semakin genting. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara pertempuran lain di luar gedung. Pasukan Ksatria Lun di bawah komando Neville Black sedang bertarung mati-matian melawan pasukan penyerbu yang dipimpin Mari. Gemuruh logam, teriakan perintah,
dan jeritan rasa sakit bercampur menjadi orkestra perang yang memilukan. Perbandingan jumlah pasukan 2 banding 1 membuat garis pertahanan mereka nyaris runtuh. Mereka masih bertahan berkat strategi gerak cepat yang efisien. Namun harga dari kecepatan itu adalah stamina yang terkuras habis. Dalam 5 menit, Serah tahu semuanya bisa berakhir. Ia menimbang langkahnya dengan cepat. Jika ia turun tangan membantu Abel atau pasukan di luar, Hartmut pasti akan kembali bangkit. Luka di bahunya memang membatasinya. Tapi jika ia bertarung dengan sadar akan kelemahannya, ia akan menjadi lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dilema itu menahannya dalam diam. Setiap detik terasa seperti pisau yang menekan tengkuknya. Lalu, tanpa peringatan, suara dalam dari luar menggema 3 kali, rendah, dalam, dan penuh tekanan. Serah mengenal sinyal itu. Bukan suara alam, bukan juga gemuruh perang biasa. Itu adalah panggilan mundur dari pihak kekaisaran. Hanya sesaat setelahnya, mantra bergema hampir bersamaan dari banyak arah. Serentetan nyanyian sihir mengisi udara, dan dari ujung barisan musuh, cahaya merah menyala. Lusinan penyihir kekaisaran mengangkat tongkat mereka serempak dan melantunkan sihir penghancur, Fire Javelin. Namun bukan untuk menyerang. Mereka menembakkannya ke arah dinding dan lantai, menciptakan ledakan yang menutupi seluruh ruangan dengan kabut asap tebal.